Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Dari Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan lanjut untuk menjelaskan materi yaitu tentang failover load balance. Dan di sini mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, di sini untuk konsep dari failover itu sendiri, ketika ada suatu topologi yang memiliki dua jalur untuk mengakses ke internet ataupun dia itu memiliki dua ISP yang menyediakan koneksi internet, maka nantinya itu bisa diterapkan suatu protokol yang bernama failover ataupun load balance. Dan di sini untuk failover itu sendiri nantinya akan menggunakan salah satu jalur koneksi yang disediakan ataupun salah satu jalur ISP saja yang bisa menyediakan internet, dan akan menjadikan jalur satunya itu menjadi backup ataupun menjadi ISP yang akan melakukan backup ketika ISP utama itu terjadi suatu kesalahan. Dan sedangkan untuk load balance, dia itu akan menggunakan kedua-dua jalur koneksi tersebut ketika ada suatu perangkat yang ingin mengakses ke internet, yaitu bisa menggunakan salah satu dari kedua ISP tersebut tanpa menonaktifkan salah satunya. Jadi untuk load balance yaitu bisa seimbang, bebas memilih dari jalur yang mana saja yang bisa digunakan untuk mengakses ke internet. Oke, di sini untuk studi kasus kita bisa langsung saja mulai untuk melakukan setup topologinya. Kita bisa tambahkan 3 perangkat router terlebih dahulu. Setelah itu kita juga perlu untuk menambahkan networknya sebagai penyedia ISP dengan tipe CloudNAT di sini. Bisa kita save saja, dan kita akan hubungkan untuk tiap perangkat router ini, yaitu dua yang mengarah ke ISP dan satunya itu nantinya akan terhubung ke dua router yang akan berfungsi sebagai dua jalur ISP yang berbeda. Jadi untuk topologi ini nantinya untuk router 1 dan router 2 itu akan berfungsi sebagai dua jalur untuk penyedia ISP yang berbeda untuk satu router klien, yaitu adalah router 3. Dan di sini bisa kita nyalakan terlebih dahulu untuk menyediakan ataupun untuk mengkonfigurasi IP-nya. Kita bisa mulai dari router 1 terlebih dahulu, dan kita akan coba mengakses untuk semua routernya, dan kita akan konfigurasikan IP sebagai tahap awal dari konfigurasi untuk failover dan juga load balance kita nantinya. Di sini kita bisa mulai konfigurasikan untuk IP address yang nantinya akan mengarah ke Ether 2 ataupun akan mengarah ke MikroTik client yang akan kita gunakan nantinya. Jadi kita bisa masuk terlebih dahulu kepada router 1. Di sini kita bisa masuk lewat aplikasi Winbox. Dan kita juga bisa connect terlebih dahulu untuk ke router 2-nya melalui aplikasi Winbox. Kita bisa masukkan IP-nya di sini. Kemudian kita akan berfokus pada router 1 terlebih dahulu. Di sini bisa kita ganti identity-nya, yaitu pada menu sistem, kemudian kita masuk ke identity terlebih dahulu. Dan kita bisa namakan yaitu adalah, sebagai contoh di sini adalah ISP1. Kemudian bisa kita apply. Kemudian kita oke. Dan kemudian kita itu perlu untuk menambahkan IP yang mengarah ke Ether 2, yaitu kita pergi ke bagian menu IP, kemudian addresses. Dan di sini terdapat IP DHCP yang didapatkan dari network yang disediakan, maka kita akan tambahkan di sini. Dan kita itu akan masukkan IP addressnya yang akan mengarah ke Ether 2. Yaitu di sini sebagai contoh adalah 192.168.49.1, dan jangan lupa tambahkan prefixnya yaitu /24. Untuk Ethernya kita arahkan ke Ether 2 yang akan mengarah ke router klien kita. Kita apply, kemudian kita oke. Setelah itu sudah tersedia di sini untuk IP-nya. Kemudian di router 2 juga kita lakukan hal yang sama. Kita akan di identity-nya terlebih dahulu untuk membedakan. Kita bisa tuliskan yaitu ISP2, kemudian bisa kita apply, kemudian kita oke. Dan juga kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 yang akan digunakan oleh klien kita. Kemudian di sini kita akan masuk ke router 3 melalui fitur Roamon dari router 1. Jadi kita bisa pergi ke bagian menu tools, kemudian kita cari yang namanya itu Roamon, dan di sini kita enable, kemudian kita apply saja, kemudian oke. Setelah itu untuk di router 3-nya juga kita perlu untuk konfigurasi terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan tool Roamon set enable sama dengan yes. Dan di sini seharusnya untuk Roamonnya itu sudah aktif, dan kita akan masuk dari router 1 ataupun dari ISP1 ke router klien kita, yaitu melalui more, kemudian kita new Winbox. Dan di sini kita bisa masukkan dari IP dari router 1 yaitu 29, dan kita bisa connect to Roamon. Dan di sini sudah terdapat yaitu untuk dari router klien kita, kemudian kita connect. Maka kita sudah terhubung ke router klien via router ISP1. Dan di sini kita akan di identity-nya juga ke sistem, kemudian kita akan di identity-nya kita ganti menjadi klien. Kita bisa apply, kemudian kita oke. Kemudian kita tambahkan untuk IP yang dari ISP1 dan ISP2-nya.
Kita bisa tambahkan menu address di sini. Kita masukkan terlebih dahulu IP yang mengarah ke ESP1 yaitu 192.168.49.2. Kemudian tambahkan /24 sebagai prefix, dan untuk dari klien jika ingin terhubung ke router ESP1 maka dia melewati header 1. Maka di sini kita pilih header 1, kemudian kita apply dan oke. Setelah itu tambahkan lagi IP yang mengarah ke ESP2 yaitu 192.168.59.2/24, dan header-nya kita arahkan ke interface header 2 yang terhubung ke router ESP2. Kita bisa apply kemudian kita oke. Setelah itu sudah terdapat untuk IP-nya di sini yaitu IP yang mengarah ke ESP1 dan juga ESP2. Kemudian di sini di router klien juga kita itu perlu menambahkan default route dari setiap jalur ISP yang tersedia. Di sini kita itu bisa pergi ke bagian menu IP, kemudian kita cari yang namanya itu routes. Nah ini. Dan di sini jika dilihat itu belum ada routes yang mengarah ke internet yang melalui dari ESP1 dan ESP2. Maka di sini kita akan tambahkan sendiri. Kita bisa tambahkan menu route baru di sini. Dan untuk DSL address-nya kita itu biarkan seperti ini. Dan untuk gateway kita bisa masukkan IP dari ESP1 terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan gateway-nya yang mengarah ke ESP1 terlebih dahulu yaitu 192.168.49.1. Kemudian bisa kita apply dan kita oke. Maka sudah ada keterangan untuk aktif statiknya. Maka dan di sini kita akan tambahkan lagi untuk gateway yang kedua yaitu yang mengarah ke ESP2 yaitu 172.16.59.1. Kita apply lagi di sini. Dan maka untuk keterangannya adalah statik. Kenapa di sini keterangan statik? Karena di sini untuk konsep dari failover sendiri itu jika ada dua jalur ISP yang aktif secara bersamaan, maka dia itu akan memilih salah satu ISP saja untuk diaktifkan dan yang satunya itu akan menjadi backup. Jika di sini kita disable untuk yang aktif statik, maka keterangan aktif statiknya itu akan berpindah yang ada di ISP2. Begitupun jika untuk yang ISP1 kita nyalakan kembali, maka yang aktif adalah untuk ISP1 dan ISP2 akan menjadi jalur internet sebagai backup. Dan itu merupakan konsep yang digunakan dari failover itu sendiri. Dan kemudian setelah kita melakukan penambahan gateway untuk route list dari kliennya, di sini kita itu bisa untuk melakukan set DNS servernya pada bagian menu DNS, dan kita tambahkan untuk server di sini kita masukkan IP dari Google yaitu 8888. Bisa kita langsung apply kemudian kita oke. Dan setelah itu kita cek pada terminalnya, kita akan coba melakukan ping ke google.com. Kita bisa langsung saja untuk melakukan ping google.com. Dan di sini setelah kita sudah menambahkan untuk root dari setiap gateway ISP yang kita gunakan, dan juga kita sudah menambahkan untuk IP DNS dari server Google-nya, maka jika kita coba untuk cek ping Google di router kliennya itu maka sudah bisa. Kemudian di sini kita akan lanjutkan untuk menambahkan, yaitu tambahkan dua PC sebagai klien dari router kliennya. Kita bisa tambahkan yaitu virtual PC di sini kita tambahkan dua. Kemudian kita save dan kita hubungkan ke router klien yang kita gunakan. Kita bisa sambungkan. Setelah itu di router klien, di sini kita bisa pergi ke bagian menu bridge karena nantinya kita itu akan menggabungkan dua interface yang terhubung ke setiap PC dari kliennya yaitu Ether 3 dan Ether 4 menjadi satu interface yang akan bisa terhubung ke internet, yaitu kita akan menggunakan fitur bridge. Kita bisa pergi ke menu bridge, kemudian kita tambahkan new interface. Di sini namanya bebas, kita tambahkan saja bridge, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Dan sini sudah terdapat keterangan running, kemudian kita fokus pada bagian menu ports. Dan di sini kita akan tambahkan untuk interface yang mengarah ke jaringan dari PC kliennya yaitu Ether 3 dan Ether 4. Kita bisa pilih di sini Ether 3, kemudian kita apply oke. Juga tambahkan yang mengarah ke Ether 4. Nah, setelah itu maka di sini kita perlu untuk menambahkan IP untuk interface bridge yang kita buat barusan. Kita bisa pergi ke menu IP kemudian address, dan di sini kita akan tambahkan IP baru yaitu 10.10.69.1. Jangan lupa tambahkan prefixnya yaitu /24. Dan header-nya kita itu pilih header yang mengarah ke bridge karena nantinya untuk dari klien PC kliennya itu sudah disatukan di dalam satu interface bridge ini. Jadi kita bisa apply kemudian kita oke, dan nantinya untuk IP yang didapatkan dari interface bridge itu akan memiliki network IP 10.10.69. Kita bisa oke. Kemudian kita juga perlu untuk membuat satu konsep yaitu firewall untuk
membuat agar setiap perangkat PC nantinya itu bisa melakukan internet. Kita pergi ke bagian menu firewall, kemudian NAT, dan di sini kita tambahkan new NAT rule. Untuk chainnya adalah src NAT, dan untuk out interface-nya kita itu akan buat dua interface, yaitu interface yang mengarah ke address 1, kemudian kita untuk exit-nya kita pilih yang masquerade, dan kita akan buat satu lagi, yaitu yang interface-nya mengarah out interface-nya itu mengarah ke Ether 2, karena di sini untuk router kliennya itu sudah memiliki dua jalur ISP ataupun dua jalur internet, yaitu di Ether 1 dan Ether 2. Maka untuk NAT rule-nya juga kita buat dua, yaitu yang mengarah ke Ether 1 dan juga Ether 2. Bisa kita apply, kemudian kita oke. Kita ini juga oke juga, maka di sini sudah terdapat dua interface dari NAT, yaitu yang mengarah ke Ether 1 dan juga Ether 2. Kemudian juga kita perlu untuk melakukan setting untuk IP dari DHCP supaya nanti kliennya itu sudah bisa mendapatkan IP secara otomatis. Pergi ke IP DHCP server, kemudian DHCP setup, dan di sini untuk interface DHCP-nya kita arahkan ke interface bridge sekaligus supaya nantinya itu sudah bisa saling terhubung untuk PC-nya itu melalui interface bridge. Kita bisa next sampai muncul keterangan successful. Dan selanjutnya kita akan lanjut untuk melakukan pengetesan. Di sini pada PC kita nyalakan dulu perangkat PC-nya. Bisa kita buka. Kita bisa request untuk IP DHCP, dan maka di sini akan muncul keterangan DORA yang menandakan DHCP-nya itu sudah berhasil kita request ataupun sudah berhasil diberikan IP. Kemudian kita akan coba untuk melakukan set IP DNS servernya, yaitu 8888, dan selanjutnya kita akan ping ke Google. Maka harusnya untuk ping ke Google juga sudah berhasil karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi di router klien supaya PC ini bisa terhubung ke internet. Dan kita juga lakukan hal yang sama ke PC kedua, yaitu IP DHCP, kemudian IP DNS server sampai muncul keterangan DORA, kemudian kita IP DNS server 88888, kemudian kita ping ke Google, dan sudah bisa melakukan ping ke Google juga. Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk konfigurasi dari failover, yang dimana untuk failover itu sendiri ada satu settingan pada bagian menurut internet, yaitu distance, yang dimana nantinya itu semakin besar untuk nilai distance-nya, maka semakin tidak akan diprioritaskan untuk menjadikan jalur internet yang digunakan oleh suatu perangkat. Jadi misalkan untuk nilai distance-nya itu adalah 1 dan yang satunya adalah 2, maka yang diprioritaskan untuk digunakan adalah yang memiliki distance 1. Karena semakin kecil nilai distance-nya, maka akan semakin diutamakan untuk digunakan sebagai jalur internet yang akan digunakan oleh suatu perangkat. Jadi jika kita lihat di sini, kita pergi pada ISP1, kita itu bisa pergi ke bagian menu IP, kemudian root. Dan jika diperhatikan di sini untuk dari ISP1 itu memiliki distance 1. Kita bisa coba di sini, jika kita perhatikan bahwa untuk root list dari router kliennya itu sudah memiliki dua jalur internet yang memiliki distance sama, yaitu 1. Tapi jika kita ubah di sini untuk kita tambahkan di ISP1-nya, kita misalkan tambahkan distance-nya adalah 10. Dan ketika kita apply, maka nanti jalurnya itu akan berubah ke ISP2, yaitu yang memiliki distance lebih kecil daripada ISP1. Dan jika kita kembalikan lagi untuk distance-nya, misalkan kita jadikan 1 lagi, maka nantinya itu pasti jalurnya akan berubah ke ISP1 lagi. Nah, seperti ini. Dan sini kita akan buat saja supaya nantinya akan diarahkan ke ISP2, maka kita tambahkan untuk distance pada ISP1, maka nantinya yang akan diakses adalah dari ISP2. Dan kemudian di sini kita itu akan mencoba untuk mempelajari satu fitur dari root list, yaitu adalah check gateway, yang memiliki fungsi untuk mengalihkan suatu jalur koneksi internet secara otomatis jika salah satunya itu terdapat masalah ataupun trouble. Kita akan coba cek pada bagian root list yang di ISP1. Di sini ada fitur yang namanya itu check gateway. Nah, jadi di sini untuk check gateway-nya kita bisa pilih yang namanya ping, yang dimana nanti ketika kita sudah menggunakan fitur check gateway ini, perangkat router klien ini akan selalu melakukan ping ke gateway, ke masing-masing gateway ataupun ke gateway dari ISP1 setiap beberapa detik sekali. Nah, jadi untuk cara pengecekan dari fitur check gateway ini, jika kita perhatikan di sini sebelumnya, itu setelah kita mengatur distance-nya, maka yang digunakan untuk melakukan akses internet adalah jalur dari ISP1. Nah, dari fitur check gateway ini, kita itu bisa cek apakah fiturnya itu sudah aktif atau belum, yang nantinya akan mendeteksi bahwa router ini, jika misalkan di ISP1 itu untuk IP ISP yang mengarah ke kliennya itu kita disable, apakah router dari klien yang sudah kita pasang check gateway ini itu sudah bisa mendeteksi bahwa itu tidak bisa digunakan, maka harusnya dia itu akan beralih secara otomatis dalam beberapa detik. Jadi untuk di ISP1 jika kita disable IP-nya,
Nah, di sini jika kita perhatikan maka jalur dari penggunaan internetnya itu sudah berubah, yang awalnya itu berada pada ISP1, namun jika kita di sini tes untuk mematikan akses internet yang ada di ISP1, maka untuk dari router kliennya itu dia itu sudah bisa memilih secara otomatis untuk beralih ke ISP2 yang masih aktif untuk jalur internetnya. Dan jika kita aktifkan lagi di sini dan kita tunggu beberapa detik, maka nanti harusnya itu jalur internetnya akan berubah lagi ke ISP1. Nah, seperti ini. Jadi seperti itulah untuk konsep dan juga penerapan dari konsep failover untuk jalur internet yang memiliki dua jalur ISP yang berbeda. Dan oke, di sini selanjutnya setelah kita selesai untuk melakukan pembahasan tentang failover, maka di sini kita akan lanjut untuk membahas materi tentang load balance. Lebih tepatnya kita akan membahas salah satu tipe yaitu ACMP. Di sini kita bisa langsung mulai konfigurasinya saja. Kita bisa pergi ke router klien kita. Kemudian kita coba untuk akses ke bagian menu IP, kemudian bagian root. Kita akan coba untuk melakukan pembuatan root baru, karena sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi. Kita bisa buat dua gateway sama seperti tadi, yaitu 192.168.1.1 yaitu yang mengarah ke ISP1. Dan kita juga buat gateway yang mengarah ke ISP2, yaitu yang 172.16.59.1. Kita apply kemudian kita oke. Setelah itu kita bisa buka pada perangkat PC kita, dan kita akan coba untuk melakukan request untuk IP DHCP nya lagi dengan command IP DHCP. Dan kita juga tambahkan untuk DNS nya yaitu menggunakan IP dari Google 88888, dan kemudian kita cek untuk melakukan ping ke Google. Dan di sini selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pelacakan jalur yaitu dengan command trace kemudian root, ataupun kita bisa langsung saja menggunakan command trace kemudian masukkan IP-nya yaitu 888 merupakan IP dari Google. Dan jika kita lihat di sini, maka untuk jalur yang dilewati oleh PC ketika ingin mengakses ke internet itu, yaitu melewati yang pertama adalah gateway dari interface bridge-nya tentu saja. Dan kemudian setelah dia melewati untuk interface bridge, ternyata dia itu menggunakan akses dari ISP1 yaitu dengan IP 49.1. Baru kemudian dia itu melewati interface dari networknya, dan baru dia bisa mengakses ke jaringan internet yang disediakan oleh network yang ada di ISP1. Dan kita itu bisa melakukan pengecekan secara berkali-kali, yaitu jika kalian mau untuk membandingkan apakah hanya ISP1 ataupun ISP2 yang digunakan secara terus-menerus, kita bisa gunakan ping terlebih dahulu, kemudian kita bisa gunakan command trace untuk melakukan pelacakan. Contohnya di sini trace google.com. Dan sini ditampilkan bahwa dia itu masih menggunakan ISP1 yaitu dengan IP 49.1. Kita bisa mengulang-ulang terus jika kalian masih penasaran, tapi di sini kita sudah cukup untuk melakukan pengecekan. Kita akan lanjutkan untuk membagikan bandwidth untuk setiap dari ISP yaitu ISP1 dan ISP2. Jadi di sini kita itu akan membagikan total bandwidth yang bisa digunakan. Dan kita di sini akan gunakan perbandingan untuk 1:4. Untuk melakukan pembagian bandwidth di sini caranya kita bisa bagian masuk ke menu IP kemudian root. Kemudian di sini kita bisa gunakan perbandingan 1:4 yaitu dengan cara kita perlu untuk menambahkan gateway untuk 1 yaitu adalah ISP1 dan 4 gateway dari ISP2. Jadi bisa kita tambahkan di sini dengan menggunakan tombol add new value. Di sini kita buat 2. Kita buat sampai ada 5 kolom untuk gateway-nya. Nah, kemudian di sini jika sudah ada 5 kolom, kita itu bisa isikan 1 kolom untuk ISP dari 192.168.49.1, dan kemudian untuk kolom sisanya ataupun 4 kolom berikutnya kita isikan dari ISP2 yaitu dengan IP 172.16.59.1. Dan kita juga bisa isikan untuk kolom berikutnya yaitu jadi bandingannya adalah 1:4, 1 gateway untuk ISP1 dan 4 gateway untuk ISP2. Kemudian setelah seperti ini bisa kita apply kemudian kita oke. Maka di sini seharusnya itu untuk perbandingan dari jalur ISP-nya itu sudah benar yaitu 1:4. Yaitu dengan bandwidth untuk ISP1 memiliki bandwidth 2 dan untuk ISP2 itu memiliki bandwidth 8. Dan kita bisa cek di sini untuk pada router kliennya dengan command IP root print. Dan di sini sudah terdapat untuk gateway-nya yaitu 1 gateway untuk ISP1 dan 4 gateway untuk ISP2. Dan kita akan coba melakukan trace route dari aplikasi Winbox saja, yaitu pada bagian menu tools, kemudian kita pilih yang namanya itu trace route. Dan di sini kita bisa masukkan untuk IP dari Google yaitu 888. Kemudian kita start. Dan di sini untuk trace route-nya itu masih menggunakan ISP1.
kemudian bisa kita stop dan kita start lagi dan kita tes lagi. Dan jika kita lihat di sini, ternyata untuk jika kita melakukan ping Google, dia itu masih selalu menggunakan IP dari ISP1. Jadi mungkin di sini kita akan coba untuk melakukan ping ke IP dari situs lainnya. Kita bisa pergi ke command prompt dan kita akan coba cari untuk IP dari situs lain. Seperti contoh di sini kita akan cari untuk youtube.com, yaitu dengan command ns lookup kemudian youtube.com. Dan sini masih banyak IP-nya, jadi kita pilih salah satu saja. Itu bisa kita pilih yang salah satunya, kemudian kita coba masukkan IP-nya di sini. Nah, dan jika di sini jika kita melakukan ping ke Google nah di sini jika kita melakukan ping ke YouTube melalui IP-nya, jika kita start, maka di sini untuk ping ke YouTube itu sudah menggunakan dari ISP2. Sedangkan untuk Google itu dia menggunakan interface internet dari ISP1. Jika kita start lagi di sini, maka dia menggunakan interface ISP1. Namun jika kita melakukan ping ke YouTube, dia itu menggunakan interface dari ISP2. Maka seperti inilah untuk konfigurasi dari load balance dan cara untuk melakukan trace route dan juga pembagian untuk bandwidth-nya. Kita stop saja di sini. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi load balance untuk dari route rules-nya. Jadi nantinya kita akan menggunakan fitur load balance untuk mengatur jika kita itu ingin terhubung kemana, itu menggunakan ISP mana, jika kita ingin terhubung kemana, dan juga bisa menggunakan ISP yang mana, seperti itu. Dan untuk load balance route rules-nya itu sendiri bisa menggunakan metode dengan menggunakan source address. Jadi langsung saja kita konfigurasikan. Pertama kita akan mengkonfigurasikan untuk IP statik dari setiap PC terlebih dahulu, agar nantinya itu IP-nya tidak berubah-ubah, karena nantinya kita akan melakukan setting untuk melakukan source address-nya. Kita masukkan saja command IP, kemudian 192.168. Kita akan lakukan konfigurasi IP statik yang terlebih dahulu, itu dari interface bridge-nya itu 10.10.69.11. dengan gateway yaitu dari 10.10.69.1. Kita enter, kemudian kita tambahkan IP DNS-nya juga. Dan kita juga lakukan pada PC yang kedua. Kita bisa lakukan konfigurasi IP statiknya yaitu 10.10.69.12 dengan gateway 10.10.69.1. Dan kemudian setelah kita melakukan konfigurasi IP statiknya, di sini kita perlu untuk memastikannya dengan ping ke gateway tiap routernya terlebih dahulu, 192.168.59.1. Kemudian yang ke 172.59.16.59.1, dan terakhir kita akan coba ping ke Google. Kemudian pada router 3 di aplikasi Winbox ataupun di router klien kita perlu mendisable untuk semua route list yang kita gunakan sebelumnya. Jadi di sini kita disable saja, tidak perlu kita hapus. Dan kita akan menggunakan konfigurasi untuk route rules-nya, yaitu pada bagian menu rules. Kemudian setelah kita disable, kita pergi ke bagian rules, dan di sini kita bisa tambahkan untuk policy routing rule yang baru. Untuk source address-nya, kita itu masukkan IP dari PC1 dan PC2 yaitu 10.10.69.11. Kemudian di sini bisa kita tambahkan untuk tabelnya itu sebagai keterangan adalah PC1 karena ini merupakan IP dari PC1. Kemudian bisa kita apply saja dan kita copy lagi untuk membuat untuk PC keduanya. Tabelnya juga kita ganti dari PC2. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian di sini kita bisa masuk ke bagian routes lagi dan kita buat rule untuk routes baru. Untuk TCP address-nya biarkan, dan untuk gateway-nya kita bisa gunakan dari ISP1 yaitu 192.168.49.1. Kemudian kita akan berfokus pada bagian routing mark. Dan di sini untuk routing mark-nya bisa kita pilihkan untuk PC1 terlebih dahulu. Kemudian bisa kita apply dan kita copy lagi untuk mengatur source address dari PC2 untuk gateway-nya yaitu 172.168.59.1, dan untuk routing mark-nya kita ganti untuk yang ada di PC2
bisa kita pilih di sini untuk PC 2, kemudian bisa kita apply dan oke. Ini juga bisa kita apply oke. Jadi nantinya harusnya untuk PC 1 jika dia ingin mengakses ke internet ataupun ingin melakukan ping ke IP apapun itu, maka dia akan melewati jalur dari ISP1 karena sudah diatur di dalam routing table ini. Dan untuk PC 2 dia harus menggunakan jalur dari ISP2. Dan jika kita cek saja di sini pada PC 1, kita akan coba melakukan ping ke google.com. Kemudian kita akan coba melakukan trace untuk pelacakan rootnya. Dan ditampilkan di sini bahwa untuk dari PC 1 itu jika ingin mengakses ke google.com ataupun internet, yaitu melewati interface dari gateway interface bridge terlebih dahulu, kemudian baru memasuki ke ISP1. Maka seperti ini dia sudah benar, yaitu lewat ISP1. Dan jika di PC 2 jika dilihat pada PC 2, jika kita melakukan ping ke Google, maka untuk trace route-nya itu dia mengarah ke interface gateway interface dari bridge, kemudian dia melewati ISP2. Kita bisa pastikan lagi, kita ping Google, kemudian kita trace untuk google.com-nya, dan dia melewati dari ISP2. Dan sedangkan yang ada di PC 1, jika dia ping ke Google, itu untuk trace route-nya melewati dari ISP1. Maka seperti inilah untuk konfigurasi dari root rules-nya. Selanjutnya kita akan langsung untuk melanjutkan konfigurasi yang terakhir, yaitu untuk konfigurasi dari firewall mangle, yang dimana kita itu bisa menggunakan manajemen, yang dimana untuk fitur dari firewall mangle ini bisa melakukan suatu manajemen paket berdasarkan dari protokol yang menggunakan fitur firewall mangle. Untuk konfigurasinya kita bisa langsung saja pada router klien kita. Di sini kita disable lagi untuk konfigurasi root list yang sebelumnya, karena kita akan melakukan konfigurasi baru. Dan kemudian kita bisa pergi pada bagian menu firewall, dan di sini kita bisa pergi ke bagian mangle dan kita tambahkan untuk new mangle rule. Di sini kita langsung fokus untuk konfigurasi saja, yaitu untuk chainnya kita itu gunakan yang kita langsung konfigurasi untuk mangle-nya saja. Di sini untuk source address kita itu bisa isikan dari PC 1, yaitu dengan IP 10.10.16.11. Dan di sini untuk source address-nya itu kita bisa isikan dari PC 1, itu 10.10.69.11. Kemudian untuk action-nya kita pilih yang mark routing. Nah, yang ini untuk action-nya kita pilih mark routing. Dan untuk new routing mark di sini bisa kita beri keterangan, yaitu mangle ISP1. Oke, kemudian bisa kita apply, kemudian langsung oke saja. Dan kita juga buat satu lagi, yaitu untuk PC kedua, source address-nya adalah 10.10.69.12. Itu yang mengarah ke PC 2. Kemudian untuk action-nya di sini kita pilih yang namanya mark routing. Dan untuk new routing mark-nya bisa kita tambahkan, yaitu mangle ISP2 seperti ini. Kemudian bisa kita apply dan oke. Kemudian kita pergi lagi ke bagian menu routes. Kita buat routes baru dengan DSD address 000, biarkan saja seperti itu. Dan gateway-nya kita tambahkan yang mengarah ke ISP1 terlebih dahulu, yaitu 192.168.49.1. Dan di sini pada bagian routing mark kita ganti untuk routing marknya itu yang mangle ISP1 seperti ini, yang kita buat sebelumnya di bagian firewall. Kemudian bisa kita apply dan oke. Dan kita buat lagi untuk ISP yang mengarah ke ISP2, yaitu 172.168. Kemudian kita buat lagi untuk routes yang mengarah ke ISP2, yaitu dengan gateway 172.16.59.1. Dan untuk routing marknya di sini kita gunakan yang mangle ISP2 yang kita buat di firewall tadi. Kemudian bisa kita apply, kemudian kita oke. Kita ini juga bisa apply oke. Dan di sini sudah ada keterangan aktif statik untuk mangle ISP1 dan ISP2. Dan untuk terakhir kita cek di bagian PC kita. Kita bisa ping ke google.com, dan kita juga trace lagi untuk bagian google.com-nya. Dia sudah melewati ISP1. Dan kemudian pada PC 2 kita juga ping google.com, dan kita juga trace ke google.com. Dia melewati dari ISP2. Maka sebenarnya untuk mangle itu hampir sama seperti konfigurasi load balance sebelumnya, tetapi saja hanya bedanya dia itu menggunakan fitur firewall
untuk melakukan pembagian ataupun untuk melakukan pengaturan jalur untuk setiap PC yang bisa mengakses ke tiap-tiap ISP yang tersedia. Maka dengan seperti ini, konfigurasi yang kita lakukan sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.